Fans Bahrain ciut, kata itulah kita sematkan untuk pecinta sepak bola Bahrain yang mana tidak ada satupun dari mereka yang hadir ke Stadion Gelora Bung Karno ketika timnas mereka bertanding menghadapi timnas Indonesia. Wow, ini berita yang mengejutkan. Kita tahu timnas Bahrain dan timnas Indonesia ini lagi panas-panasnya, lagi meriah kali, lagi bisa kita bilang ya, efek daripada skandal di beberapa pertandingan yang lalu. Nah, jadi ini berimpact kepada supporter mereka, nyali mereka, yang mana secara tidak langsung menurunkan keberanian mereka untuk hadir ke GBK, guys. Padahal kita udah siap-siap mungkin ya supporter Indonesia untuk menyambut mereka dengan baik, tapi sepertinya mereka ada trust issue. Mereka itu nggak berani ya, karena mungkin ada ancaman ya kan ya, ada ancaman ya, semacam takutlah nanti dia papai nggak selamat pula nanti balik ke Bahrain sana. Jadi mereka lebih memilih untuk tetap stay aja di negara mereka. Jadi PSSI sebenarnya udah beri tiket baik lah, udah ngasih kuota tiket kisaran 3.000 tiket lah ini kepada fans Bahrain ya kan. Jadi udah dikasih 3.000 tiket, rupanya mereka sampai batas waktu yang ditentukan nggak beli-beli juga, kan, nggak beli-beli juga, sampai sekarang pun nggak beli-beli juga. Terakhir panitia orang PSSI juga bingung lah ini kalau nggak dibeli juga, ini sayang nih tiketnya 3.000 kan. Terakhir setelah banyak-banyak ini konsultasi cengkune-cengkune, terakhir diputuskan untuk dijual untuk umum, dan ternyata yang beli juga banyak supporter timnas Indonesia. Maka bisa dipastikan nanti ketika timnas Indonesia menjamu Bahrain, itu bisa dipastikan bukan mayoritas stadion itu adalah full pendukung daripada timnas Indonesia. Karena berdasarkan laporan daripada Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, yaitu Bapak Marsal, dia bilang kita sudah memberikan slot 3.000 tiket kepada pendukung Bahrain, tapi hingga sampai hari H mereka belum mengambil sama sekali, kata Bapak Marsal di Pantai Indah Kapuk Pik, Jakarta Utara. Nah, ini sontak pasti banyaklah beragam apa bisa kita bilang ya, pro dan kontra yang beredar di sosial media. Ada yang pro dan ada yang kontra, dan banyak yang merasa menyayangkan. Ya, menyayangkan di sini ya, kok nggak datang gitu kan. Padahal Indonesia baik-baik aja, nggak hanya ada masalah-masalah besar semenjak Indonesia jadi tuan rumah kan, apalagi di level internasional. Mungkin ya, kalau di level lokal memang masih banyak nih supporter primitif ya, yang maaf kata bisa kita bilang kayak gitu, karena melakukan tindakan-tindakan yang konyol yang merugikan dia dan merugikan orang lain serta merugikan klub. Itu masih ada, terkhususnya di Liga 2, apalagi di Liga 3, apalagi di Liga 4. Pemukulan masih sangat beredar, ya kan, masih sangat masif lah ini terjadi. Nah, kalau di Liga 1 udah mulai rapi lah ya kan, walaupun sempat ada kasus di beberapa pertandingannya. Tapi kalau di level internasional, apalagi khususnya timnas ya, kayaknya kita nggak pernah tuh melakukan tindakan-tindakan anarkis sampai bisa merenggut atau mungkin bisa kita bilang ya merusak ketenangan orang, nggak pernah ya. Paling cuma pernah aku ingat itu Indonesia lawan apa itu ya, lawan Oman atau apa gitu, yang ada supporter Indonesia masuk ke lapangan, dia bawa bola, terus dia tendang, dia mau membobol gawang Ali Al-Habsyi kalau nggak salah kipernya saat itu, tapi masih bisa dihalau kipernya. Nah, mungkin itu aja sih menurut aku ya kan, yang kalau misalnya perihal tentang citra buruk fans timnas sih, selain itu kayaknya nggak ada. Dan ini menandakan bahwasannya, dan itu kejadian udah lama kali kan, berapa puluh tahun yang lalu ya kan. Dan ini menandakan bahwa timnas Indonesia sebenarnya baik-baik aja menjadi tuan rumah. Contoh, kayak misalnya kita menjamu Arab Saudi, menjamu Australia, dan juga saat kita kalah menjamu Jepang saat itu. Kalah loh statusnya, kita kalah, sekali lagi, kalah kita lawan Jepang. Tapi apakah ada kericuan terjadi di sana? Tidak ada. Semua penonton legowo, supporter legowo, dan tetap mengapresiasi perjuangan daripada timnas. Ya kan? Semua tetap baik, sesuai dengan koridornya, tetap sesuai dengan aturan. Nggak ada tuh tindakan-tindakan anarkis sampai merusak stadion, apalagi mengancam keselamatan pemain Jepang, nggak ada. Justru pemain Indonesia tetap memberikan apresiasi kepada pemainnya dan pemain lawan, ya kan?
tenang. Pokoknya orang Bahrain seharusnya tenang aja. Indonesia itu beda kalau udah di sosmed sama di luarnya, sama di realnya beda. Di sosmed mungkin lantam-lantam kali lah muncung orang gitu, nggak muncung lah jari ya kan, jari itu. Tapi kalau udah jumpa, baik orang itu, serius, baik kali. Memang beda nih ketika mereka melakukan cyberbullying di sosmed dengan ketika jumpa langsung pasti beda, ya kan? Dan biasanya juga orang-orang yang sangat ini di sosmed yang katanya ya yang sangat menjijikkan itu ya tingkahnya kalau di sosmed itu biasanya itu nggak akan datang ke stadion gitu, karena kalau mereka ada ke stadion pasti mereka punya semacam moralitas tinggi, bahwasanya mereka aja udah mau ke stadion mengeluarkan banyak biaya dan sebagainya, pasti mereka mikir-mikir untuk merugikan dirinya dan orang lain seperti itu. Biasanya itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu yang ribu-ribu di sosmed tuh, ya kan? Oke. Nah, tapi kita sangat menyayangkan juga mereka itu ketakutan nggak mau datang ke Indonesia, ya kan? Bayangkanlah kita padahal udah baik-baik, ya kan? Tapi mungkin ini wajar sih, wajar aja. Apalagi mungkin ini ya walaupun nggak kali pertama mungkin Indonesia berjumpa dengan Bahrain di Gelora Bung Karno kan. Kemarin itu juga sempat kan di Piala Asia yang kita menang 2-1 kan. Waktu zaman 2007 masih dipegang Ivan Kolep yang nyetak gol tuh Elie Boy Arab Saudi. Budi Sudarsono memanfaatkan umpan Firman Utina, baru juga gol daripada Bambang Pamungkas yang mana tendangan jarak jauh Firman Utina, kan? Nah itu kalau nggak salah saat itu pernah. Nah pasti ada pendukung Bahrain. Nah di situ kan aman-aman aja gitu kan. Tapi mungkin karena sempat ada ancaman pembunuhan, ancaman ya semacam kekerasan fisik melalui sosial media kan, bukan hanya para supporter yang diancam, tapi juga para pemain dan juga para pelatih ya kan, yang mana itu pasti cukup membuat mereka kena mental. Makanya bisa kita bilang ini fans Bahrain itu banyak yang kena mental ketika mau datang ke Stadion Gelora Bung Karno. Dan ini juga udah kelihatan ketika Federasi Sepak Bola Bahrain secara terang-terangan dan belak-belakan meminta izin kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan, lokasi pertandingan antara Bahrain dengan Indonesia. Mereka request, kalau bisa janganlah mainnya di Indonesia, ngeri, kan? Takut kita main di Indonesia, nanti ada pula tindakan-tindakan yang merugikan, kan? Tindakan anarkis. Kami takutlah, pokoknya keselamatan pemain kami nomor 1. Begitulah statement mereka yang keluar, sehingga ini menyulut emosi juga sebenarnya daripada ketua PSSI kita ya kan, Pak Erick Thohir, yang sudah membangun citra timnas Indonesia baik, ya kalau supporternya baik, tiba-tiba ada request kayak gini, kesal lah pastinya Pak Erick Thohir. Makanya Pak Erick Thohir juga bilang, ya kami orang baik, kami di sini supporter baik, kemarin aja kalah kita tetap baik, nggak ada masalah. Makanya AFC juga dan FIFA itu menolak permintaan daripada timnas Bahrain yang ingin memindahkan venue pertandingan ke tempat netral gitu. Wah, memang orang Bahrain ini banyak kali. Bahkan Bahrain kan sempat ada isunya itu apa? AFC akan menurunkan 8 staf mereka untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pertandingan. Wah, ini ngeri juga ini. Kan kena mata-matai gitu, mau ngapain sebenarnya kan gitu. Padahal biasa-biasa aja nya gitu ya kan. Waktu lawan Jepang, Australia sama Arab Saudi enggaknya ada 8 staf itu. Tapi kenapa pas lawan Indonesia kayak macam ada perhatian khusus kepada Bahrain? Apa gara-gara ketua AFC itu dari Bahrain? Nah, wallahu a'lam bishawab, ya kan? Tapi yang jelas ini pasti ada kaitannya dengan skandal 99+1 yang mana kita 96 ya. Plus ya kan, yang pokoknya itu yang kasus yang 6 menit 96 yang mana sampai menit 99 makanya cetak gol, maka 100 ya kan, 99+1. Nah, di sini juga Bahrain ya melalui melalui duta besarnya juga udah sempat berkunjung ya kepada Menpora, Pak Dito, ya duta besarnya, dubesnya datang untuk untuk meminta pengamanan ekstra. Jadi kita tahu setiap negara pasti rata-rata punya konsulat atau punya duta besar, ambasador atau mungkin kedutaan di setiap negara, dan di sini Bahrain
diwakili duta besar datang menghadap ke Menpora Bapak Dito, bercerita di situ, menceritakan tentang bahwasanya dia minta keamanan, ya, penjaminan tentang keamanan para pemainnya dan para supporternya. Dan bahkan Pak Dito juga sudah memastikan bahwasanya semuanya aman. Pak Erick Thohir juga melalui PSSI juga berkata, ya pasti keamanan tetap akan kita fokuskan, tetap kita akan jamin keamanannya. Tetapi sangat kita sayangkan fans Bahrain tidak mengindahkan itu, dan fans Bahrain memutus tidak mau menonton langsung ke stadion karena mereka takut terancam dengan keselamatan diri mereka. Padahal kalau memang butuh Barakuda pun jadilah gitu ya. Walaupun sempat tadi ada isu-isu naik Barakuda, tapi Pak Erick Thohir dan juga Pak Dito bilang bahwasanya nggak ada tentang pemakaian Barakuda. Jadi memang pure pengamanan pihak kepolisian yang akan menjaga daripada skuad Bahrain. Oke, itu aja sih. Yang penting kita kayak, aduh sayang kali ya kan Bahrain nggak datang gitu ya kan. Padahal pengen banget kita jumpa sama Bahrain. Tengok fans Arab Saudi kemarin tuh. Santai kan, bergabung, nyambung aja, malah saling tebar-tebar, saling membuli, bahkan sempat ada buat konten bareng gitu. Kenapa? Saking welcome-nya loh orang Indonesia kepada turis asing, kepada meskipun lawan, kalau dia datang ke Indonesia pasti tetap akan dijamu dengan baik, karena itu adalah bagian daripada culture orang Indonesia. Kapan orang Indonesia coba jahat? Ya kan? Kapan orang Indonesia itu nggak ramah? Rata-rata orang Indonesia ramah. Mereka datang ke luar negeri pun ramah, ketika mereka jadi tuan rumah pun pasti ramah. Oke, komen di kolom komentar gimana menurut kalian tentang absennya pendukung Bahrain ke pertandingan timnas Indonesia di GBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.